Oke, kita ada beberapa yang kita bahas dari sejarah Kabupaten Sumber Daya. Sumber Daya adalah kabupaten di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Sumba Barat Daya merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat dan dibentuk berdasarkan UE nomor 16 tahun 2007. Peresmian dilakukan oleh penjabat Kemendikbud Widodo AS pada tanggal 22 Mei 2007. Pada akhir tahun 2020 ini ada beberapa nama-nama bupati yang saya sajikan atau yang saya dari awal sampai akhir. Yang pertama ada Emmanuel PMBH menjabat di 27 Mei saat peresmian Kabupaten Sumber Daya dan dikenal sebagai penjabat sementara. Cornelis Kodimete ini adalah bupati pertama di Kabupaten Sumber Daya dan wakilnya Jos Malobulu itu menjabat di 27 Desember 2008 sampai 27 Desember 2013. Cornelis Kodimete ini dia pernah menjadi wakil bupati di Kabupaten Sumba Barat, itu belum meker atau belum diresmikan Kabupaten Sumba Daya. Yang kedua, Markus Daretalo dan Tongkaha menjabat terpilih di 2014 sampai 2018. Ia kembali menjabat Cornelis Kodimete di tahun 2019 sampai sekarang dengan didampingi atau wakil Martin Christian Taka. Kita masuk di profil Bupati Cornelis Kodimete. Itu Cornelis Kodimete lahir 3 Mei 1963, adalah seorang politisi Indonesia kelahiran Karoho. Ia merupakan Bupati Sumba Barat Daya SBD periode 2008 sampai 2013 dan menyambung kembali sesudah Markus Daretalo yaitu 2009 sampai 2014. Sekarang ia mulai karir politiknya dengan menjabat sebagai wakil Bupati Sumba Barat Daya dari 2005 sampai 2010 dan kemudian mengundurkan diri dari jabatan pada tahun 2018. Ia memiliki istri bernama Margareta Tariwemete dan mempunyai 3 anak. Ya. Ini Cornelis Kodimete pernah menjabat atau pernah wakil di Kabupaten Sumba Barat. Kalau kita ngomong tentang korupsi ya di Kabupaten Sumba Barat Daya, itu memang sekarang lagi trending di sosial media bahwa ada dugaan dan penyelewengan dana itu di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kenapa di Kabupaten Sumba Barat Daya itu ada atau adanya korupsi? Yang pertama itu kurangnya pengawasan dari atasan atau pengawas-pengawas dari pusat untuk melihat cara kerja atau kinerja Kabupaten Sumba Barat Daya. Kedua, ridhan interaksi penjabat. Ini yang kedua yang lebih penting. Integritas penjabat itu masih kurang ya, Kabupaten Sumba Daya. Makanya kita itu di Kabupaten Sumba Daya sering korupsi. Yang ketiga, transparansi atau transparan. Itu. Kenapa kabupaten atau pemerintah Kabupaten Sumba Daya tidak transparan? Karena salah satunya itu takut dikritisi oleh masyarakat, makanya tidak pernah transparan di media sekarang. Ya. Kedua, di sana masih sering kita dengar atau kita lihat bahwa adanya penyuapan. Ini
Penyuapan ini yang sering dilakukan oleh penjabat untuk tidak dikritisi orang-orang yang tahu hukum atau cara jalannya kolusi. Kolusi sering terjadi juga karena kurangnya pemahaman. Pemahaman pemerintah daerah walaupun sudah menjadi tanggung jawabnya. Yang keenam, pemerasan di sana sering terjadi di masyarakat kecil dengan berkedok bahwa akan kasih yang lebih atau yang diperas itu bukan sesama pemerintah namun sesama masyarakat kecil lah yang diperas. Ini yang sering terjadi di Kabupaten Sumbar. Kita masuk di partisipasi pemerintah. Di Kabupaten Sumbar itu belum ada yang partisipasi pemerintah itu untuk memajukan masyarakat, karena kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa pemerintah itu tidak pernah partisipasi dalam kegiatan masyarakat untuk kepentingan masyarakat, namun mementingkan pribadi. Pemerintahan Kabupaten Sumber Daya tidak pernah berpartisipasi dalam keputusan atau apa yang menjadi keluh dan kesah masyarakat. Bupati SBD tidak pernah berpartisipasi di suatu kegiatan di mana masyarakat menyampaikan atau adakan permintaan masyarakat di kantor Bupati SBD maupun di publik untuk bertransparan kepada rakyat. Ini pemerintah ketika ada masyarakat yang mau menyampaikan kesannya kepada dia, maka seolah-olah pemerintah ini tidak mau mendengarkan. Dari segi keamanan, kenapa pemerintah Kabupaten Sumber Daya terjadi ketidakamanan atau keamanan sering tidak efektif? Maka yang pertama itu sering terjadinya kriminalitas atau kriminal ya. Pertama, kenapa seringnya adanya kriminalisasi? Karena hukum di sana tidak memperhatikan masyarakat atau orang-orang yang pengunjung. Kemarin saya dengar bahwa adanya turis wisata ada 2 orang pria yang membunuh 2 orang dan meminta uang 200. Itu sangat memperhatikan karena tidak memadai dalam keamanan atau hukum dalam pemerintah. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi ini ya, karena terkait di atas kriminal ya, terjadinya kriminal karena adanya kemiskinan di Kabupaten Sumber Daya yang tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Dia mementingkan pribadinya dan uang-uang itu atau dana-dana yang diberikan maka akan diambil atau dikorupsikan. Ketika ada korupsi ya, ini sering terjadi di sana. Makanya masyarakat tidak ada yang namanya kemajuan karena adanya korupsi ya. Di sana kelemahan hukum, kelemahan penegakan hukum ya betul, karena di atas saya sudah bahas bahwa kriminalisasi adanya karena kelemahan dari penegakan hukum. Jika penegakan hukum tidak lemah atau menjalankan, maka tidak ada kriminalisasi antara orang-orang yang dan membantu masyarakat yang miskin. Ini konflik sosial etnis ya. Ini sering terjadi karena adanya kelemahan hukum, penegakan hukum di Kabupaten Sumber Daya. Ya, saya sangat memprihatinkan karena bupati itu atau kabupaten pemerintah itu daerah sering mementingkan pribadinya. Yang keenam, ini yang sangat penting bahwa kurang